Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan dalam kehidupan ini dan yang telah mengantarkan kepada kita ketenangan dalam melaksanakan ibadah-ibadah di dalam kenikmatan dalam hidup kita ini. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pertama kali disebut ketika negara ini dimerdekakan atas berkat rahmat Allah, zat yang maha kuasa. Karena itulah kenikmatan dalam mensyukuri kemerdekaan itu adalah pertama-tama dan yang paling utama ditujukan pada zat yang memungkinkan semuanya itu terjadi, yaitu adalah Allah. Maka bentuk kenikmatan yang paling besar dalam mengisi kemerdekaan kita tentunya adalah dengan melaksanakan apapun ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semangat di dalam Islam itu adalah semangat kemerdekaan. Karena itulah ketika bukan panglima ya, seorang tentara yang rendah saja, yang pangkatnya rendah ya, bukan yang rendah ya, yang pangkatnya rendah seperti Rib'i bin Amir, itu ketika ditanyakan oleh seorang perwira Persia, ditanyakan kenapa kalian datang ke sini. Jadi kan kita tahu kan pada saat Islam itu baru awal-awal ditinggal oleh Rasulullah di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, itu kan Islam kan menyebar sampai ke Persia. Persia yang kita tahu itu luasnya 7,2 juta kilometer persegi. Jadi kalau Indonesia kan cuma 2 juta kilometer persegi ya. Persia itu luasnya itu 3 kali lipat daripada Indonesia. Nah, itu semuanya wilayahnya masuk Islam. Nah, ketika kemudian seorang tentara berpangkat rendah seperti Rib'i bin Amir tadi ditanya, ngapain kalian datang ke sini? Maka Rib'i bin Amir itu berkata, kami datang ke sini untuk membebaskan manusia. Atau dalam bahasa Indonesianya untuk memerdekakan manusia. Memerdekakan manusia dari mana? Dari penyembahan terhadap selain Allah menuju kepada penyembahan kepada Allah. Itu adalah hakikat kemerdekaan yang diberikan di dalam Islam. Maka ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 itu, maka yang paling pertama honorable mention-nya itu penyebutan pertamanya itu adalah kepada Allah atas berkat rahmat Allah. Maka Allah memberikan kepada kita kemerdekaan untuk bisa Untuk bisa terbebas daripada penyembahan-penyembahan terhadap manusia menuju kepada penyembahan terhadap Allah. Dan apalagi kata Rib'i bin Amir juga menambahkan, dan kami juga membebaskan atau memerdekakan manusia dari dari sempitnya dunia menuju kepada keluasan akhirat. Nah, jadi ini penting banget karena kita juga akan membahas satu tema yang sangat penting pada hari ini, yaitu tentang scary marriage, tentang pernikahan yang mengerikan. Karena memang saat ini kan kita lagi rame banget ya, dan ini pas banget dengan tema kita to be a better family, menuju keluarga yang lebih baik. Nah, karena honorable mention-nya itu adalah kepada Allah, maka ini saya bacain yang biasanya dibaca pada saat upacara. Andaikan aja, andai ini Senin juga ya, upacara ya. Jadi ini adalah tujuan daripada dibentuknya Indonesia. Setelah Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Perjuangannya lewat perjuangan para pejuang kita, para pahlawan kita, tapi kemerdekaannya dikasih kepada Allah, honorable mention-nya, yaitu adalah atas berkat rahmat Allah. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam undang-undang. Apa tuh kemudian undang-undang ini? Yang undang-undang ini dia punya tujuan. Apa tujuannya? Nah, tujuannya lihat ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi tujuannya Indonesia itu apa? Didirikan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Gampangnya gini deh, kalau kita itu diatur oleh manusia, karena dulu itu kan kita dijajah ya, Nusantara itu kan dijajah oleh Belanda.
Kalau dijajah oleh Belanda itu diaturnya oleh manusia atau diaturnya oleh Allah? Oleh manusia. Maka aturan-aturannya namanya aturan Belanda. Misal ya, contoh ya, sebelum kita masuk dalam undang-undang dasar lagi ya. Dulu saya pernah protes soal aturan Belanda berkaitan dengan akte kelahiran. Jadi teman-teman mungkin, Bapak Ibu sekalian mungkin nggak sadar kalau seandainya kita tuh masih banyak sekali aturan-aturan manusia. Dan ciri khas aturan manusia itu pasti buat kerugian, pasti akan merugikan kita. Contoh ya, nanti coba pulang cek akte kelahiran masing-masing. Dulu saya punya akte kelahiran tuh ada namanya STBLD, pernah lihat gak? Belum pernah ya? Jadi di dalam akta kelahiran tuh ada namanya STBLD, ada kalau nggak salah ya STBLD 1970 atau 1924 atau berapa, nanti coba dilihat angkanya berapa. Intinya STBLD itu apa? STBLD artinya Stadsblad. Stadsblad ada yang ya, jadi kita sambung lagi. Stadsblad itu dari bahasa Belanda artinya adalah hukum negara, Stadsblad. Jadi Stadsblad itu adalah hukum negara yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial yang mengatur tentang akte kelahiran. Seperti apa dia mengatur akte kelahiran? Dia membagi warga negara menjadi tiga. Ada tiga lapis. Yang pertama namanya Europanen namanya. Europanen ini adalah orang-orang Eropa, bangsa-bangsa kolonial seperti Belanda, Inggris, Portugal dan seterusnya. Ini adalah Europanen. Ini kelas paling pertama. Yang kedua namanya Vreemde Oosterlingen. Vreemde Oosterlingen ini artinya adalah orang-orang dari timur jauh. Seperti apa? Arab, India, Cina, itu Vreemde Oosterlingen. Yang ketiga Inlander. Yang ketiga namanya apa? Inlander. Yang paling gak enak yang mana? Sudah tahu ya. Nah, Anda itulah Inlander. Menurut hukum Stadsblad Belanda. Paham maksudnya? Bagaimana mereka mengelompokkan? Mereka mengelompokkan dari awal ketika orang lahir itu sudah ada kelasnya. Jadi kalau kelas Europanen misalnya kelas pertama itu Stadsbladnya beda dengan kelas kedua dan kelas ketiga, nomornya beda. Nanti kalau Anda mau sekolah dilihat Stadsbladnya, walaupun muka Anda pesek tapi Anda keturunan Eropa misalnya, Anda boleh sekolah. Anda boleh mendapatkan akses terhadap sumber daya. Anda boleh mendapatkan, kalau zaman sekarang adalah ya privilege namanya. Kenapa? Hak lahir itu privilege namanya. Jadi Anda lahir dengan hak-hak tertentu. Menjadi Europanen berarti Anda punya hak-hak tertentu yang lebih tinggi tentunya daripada Vreemde Oosterlingen yang kedua. Atau orang-orang Cina, orang-orang India, orang-orang Arab, orang-orang timur jauh. Berarti kalau kita lihat akte kelahiran kita masing-masing nih, ibu-ibu sama saya nomornya tuh beda. Alias kita nggak satu kelas. Untungnya sekarang sudah dihapuskan, tapi dulu sempat saya protes. Ketika kemudian anak saya lahir, saya ditanya, Bapak ini anaknya siapa? Saya sudah kasih tahu anak saya ini, dikasih ada STBLD nomor sekian. Saya bilang, sampai sekarang masih Anda pakai STBLD itu. Kita ini masih merdeka atau terjajah sih sebenarnya masih? Sudah merdeka atau kita ini masih terjajah? Kenapa? Begitu Anda nanti nomor 2, Anda aksesnya nggak seperti nomor 1. Yang paling apes siapa? Yang paling apes Inlander. Tahu Inlander? Inlander bahasa gaulnya pribumi. Sekolah nggak boleh, punya bisnis nggak boleh. Kalau dia punya anak dibatasin, kalau dia punya sumber daya diambil. Itu adalah Inlander. Nah itu aturan penjajah, namanya aturan Belanda. Sepanjang sejarah nggak ada cerita penjajahan itu yang dijajah lebih sejahtera daripada yang menjajah. Bisa dipahami? Coba buka sejarah, entah berapa ratus ribu gulden atau berapa juta gulden yang diambil dari Indonesia ke Belanda. Dalam kasusnya perang misalnya Pangeran Diponegoro aja udah berapa. Lalu kemudian berapa banyak kekayaan alam yang diambil dari Indonesia pergi ke sana, baik kekayaan alam ataupun kekayaan budaya dan seterusnya. Nggak ada ceritanya yang namanya penjajahan itu yang dijajah lebih sejahtera daripada yang menjajah. Kenapa? Sekali lagi balik lagi, kalau penjajahan itu yang bikin aturan siapa? Manusia. Kalau yang bikin aturan manusia itu pasti merugikan. Pasti merugikan. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan ketika Allah turunkan Adam ke muka bumi, Allah sampaikan nanti
fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti setelah turun ke bumi akan ada aturan atau petunjuk dari saya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau Anda mengambil petunjuk itu, maka kalian tidak akan sedih dan tidak akan sedih dan tidak akan takut. Gitu kan ya, tidak akan takut dan tidak akan sedih. Kenapa? Karena aturannya adalah aturan daripada Allah. Kalau manusia bikin aturan, misal penjajah bikin aturan, kira-kira akan menguntungkan dia atau menguntungkan yang dijajah? Yang nguntungin dialah. Salah satu contohnya STBLD tadi, Stadsblad tadi, tentang akte kelahiran. Menguntungkan dia sebagai warga negara Eropa, dia punya hak yang lebih banyak, kewajiban yang lebih sedikit. Gitu kan ya. Tapi kalau Allah bikin aturan, Allah perlu diuntungkan? Allah nggak perlu diuntungkan. Allah bahkan nggak perlu orang yang nyembah. Allah bahkan nggak perlu ciptaan-ciptaannya. Allah berdiri sendiri. Artinya apa? Kalau Allah bikin aturan, sudah pasti tidak ada keuntungannya buat Allah. Allah nyuruh kita misalnya untuk potong kurban. Emang Allah makan? Enggak. Allah nggak dapat dagingnya. Allah bilang dagingnya nggak nyampe ke Allah. Allah pun nggak perlu makanan. Nggak juga nyampe kemudian asapnya kepada Allah. Seperti orang-orang zaman dulu menyangka kalau asapnya panjang itu sampai kepada Tuhan. Nggak juga. Tapi yang sampai adalah apa? Ketakwaan kalian. Itu yang nyampe. Itu pun Allah nggak perlu. Itu pun untuk diri kita sendiri. Maka kalau Allah bikin aturan, itu pasti aturannya paling bagus untuk manusia. Nah ini yang kemudian kita katakan. Tapi sebaliknya kalau aturan itu yang buat manusia, di dalam surat Toha Allah tambahkan fala yadillu wala yashqa. Kalau Anda mengikuti peraturan Allah, fala yadillu, kalian tidak akan sesat dan kalian tidak akan yashqa, tidak akan sengsara tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Tapi waman arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan siapa yang berpaling daripada aturan-aturan Allah, barang siapa yang lebih ridho pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, maka fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka bagi mereka pasti, kata Allah, kehidupan dunia yang sempit. Seperti apa? Ma'isyatan dongka. Pernah merasa ada masalah lalu kemudian napas jadi susah? Pernah? Kebanyakan utang lalu yang nagih datang, itu rasanya sesak. Pernah begitu? Atau pernah dibentak sama anak-anak? Anak udah mulai gede, SMP, lalu tiba-tiba dia bentak kita, ibu tahu apa? Pernah kayak gitu? Terus rasanya kayak mau sesak, kayak nafas kita sesak, napas nggak bisa panjang, nafas gitu. Pernah? Itu ma'isyatan dongka. Kata Allah, Allah akan membuat kalian di dalam kehidupan seolah-olah kalian nggak bisa bernafas karena kesempitan dalam kehidupan itu. Tapi tidak cukup hanya itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka dikumpulkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi mereka sudah di dunia sempit dan sengsara kehidupannya, di akhirat nanti dikumpulkan Allah dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Kata mereka, kenapa kami dikumpul dalam keadaan buta? Pada dulu kami di dunia melihat. Qala atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tungsa. Begitulah kalian, kata Allah, ketika di dunia kami kasih aturan itu kami nggak untung. Aturan itu kami nggak ada benefit, tapi kami kasih kepada Anda untuk keuntungan Anda, untuk kehebatan dan kebaikan Anda, tapi Anda melupakannya. Maka hari ini pun kalian dilupakan. Itu kata Allah. Maka balik lagi di dalam Undang-Undang 45 tadi. Ketika kemudian kita meyakini bahwa Allah adalah yang memerdekakan, yang dikasih kemudian kreditnya adalah Allah, maka untuk apa dibentuk negara Indonesia? Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Karena aturan-aturan yang dulu sebelum kita merdeka itu adalah aturan-aturan yang menguntungkan penjajah, menguntungkan mereka. Karena kenapa? Karena mereka yang buat aturan, tentu saja untuk kepentingan mereka. Tapi negara Indonesia dibuat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk apa? Itu yang pertama ya, melindungi Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
Memajukan kesejahteraan. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu dua. Gampangnya sejahtera itu dua ukurannya. Satu, aman sama makan. Itu ukuran sejahtera. Ya kan ya? Kalau orang aman nggak ada makan, lapar. Orang ada makan nggak ada aman, ya nggak bisa makan juga, lapar juga. Maka ukuran kesejahteraan itu cuma dua. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kata Allah di dalam Al-Quran, Quraisy itu harus bersyukur pada Allah karena Allah sudah memberikan mereka dua perkara yang paling dasar, yaitu apa? Aman dan makan. Itu namanya kesejahteraan menurut teori negara modern. Yang dimaksud dengan apa namanya prosperity atau kesejahteraan adalah aman dan makan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu artinya apa? Mencerdaskan itu bukan ranking satu. Mencerdaskan itu artinya adalah akalnya jalan. Itu artinya cerdas. Ingat ya, cerdas bukan berarti anak Anda dapat nilai bagus di sekolah. Cerdas artinya adalah mampu menyelesaikan masalah. Itu cerdas. Kalau dalam bahasanya Rasulullah, cerdas adalah orang-orang yang mampu untuk mengutamakan akhirat. Itu cerdas. Makanya kan merdeka, kata Rabi'i bin Amir tadi, pertama adalah mereka membebaskan atau memerdekakan dari penyembahan kepada manusia menuju ke penyembahan pada Allah. Yang kedua, dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat. Artinya apa? Itu namanya adalah cerdas. Dia tidak hanya tahu urusan dunia, tapi tahu urusan akhirat. Di urusan dunia, cerdas itu adalah apa? Mampu menggunakan akal. Kalau ada orang pintar, IPK-nya 4 itu pintar, belum tentu cerdas. Karena ada orang-orang pintar tapi korupsi, itu artinya tidak cerdas. Bisa dipahami ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu nomor berapa tuh? Nomor 3. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu nomor 4. Yuk coba cek yuk. Jadi sebenarnya kita itu yang merdekanya kayaknya baru pejabat-pejabatnya. Yang rakyat-rakyatnya mah kayaknya cuma kebagian perayaan. Bisa dipahami maksudnya. Cuma kebagian perayaan, mereka kebagian kesejahteraan, kebagian tadi melindungi segenap darah gitu ya. Kebagian kebagian kecerdasan, tapi enggak cerdas juga sih dan segala macam. Contoh ya, nih coba kita lihat ya. Ini coba kita hubungin dengan kenyataan yang sekarang. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lihat ya, ini data yang dikumpulkan sama Komnas Perempuan. Itu mencatat selama 20 tahunan, jadi dari tahun 2001 selama 20 tahun berarti sampai sekitar 2021 itu dikumpulkan data, ternyata kekerasan di Indonesia yang tercatat berarti yang dilapor ya. Berarti yang terlapor dan tercatat itu tahu berapa? 2,5 juta kasus. Oke, berapa kasus? 2,5 juta. Coba kita lihat lagi. Di tahun 2021 aja itu kasusnya itu ada sekitar yang kecatat ya, itu sekitar 16.900. Sorry, itu 2022 kasusnya. Kalau dikumpulin sekitar 20 tahun berarti 2,5 juta kasus. Yang menarik adalah ada laporan KDRT terbanyak dari provinsi mana? Juara pertama kira-kira mana? Jawa Barat. Enggak, juara pertama Provinsi Sumatera Utara. Itu juara pertama. Juara kedua Sulawesi Selatan. Juara 3 baru Jabodetabek, ya, gitu ya. Oke, yang juara 4 Jawa Timur, juara 5 Sulawesi Tengah. Itu adalah sedikit data-data. Yang pengen saya sampaikan begini. Pertama ya. Oke, coba kita lihat ya. 2,5 juta kasus selama 20 tahun. Kenapa saya ngambil datanya yang 20 tahun? Karena sudah saya jelasin pada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya generasi itu berganti 20 tahun sekali. 40 tahun habis, gitu kan ya. Contoh misalnya, kalau kita bahas sekarang generasi milenial, itu kelahirannya 20 tahun.
Dari tahun 80 sampai sekitar 96, ya 15-20 tahun lah ya. Itu gampangnya generasi itu begitu. Jadi berapa lama untuk ganti satu generasi? 40 tahun. Karena ketika generasi itu jadi puncak itu 20 tahun. Bisa difahami ya kira-kira ya. Jadi kalau kita mau mudahnya, setiap 20 tahun itu kita akan melihat perbedaan yang sangat nyata. 40 tahun generasinya habis. Maka di dalam Al-Quran Allah menyesatkan Yahudi-Yahudi yang bantah ke Musa, yang buat patung-patung selain daripada penyembahan terhadap Allah, itu 40 tahun disesatkan di padang gurun. Kenapa disesatkan? Karena 40 tahun itu ganti satu generasi. 20 tahun berarti generasinya mateng. Bisa difahami? Artinya problematika yang sekarang itu bisa jadi karena kita tanam 20 tahun yang lalu. Ibaratnya kalau kita tanam 20 tahun yang lalu kemudian jadi berbunga 20 tahun, 20 tahun lagi mati. Bisa dipahami? Nah oke, kalau gitu kita lihat. Berapa kasus tadi? 2,5 juta? Berapa kasusnya tadi 20 tahun? 2,5 juta KDRT. Coba lihat kasus yang kemarin, ngeri atau enggak? Ngeri. Padahal itu bukan kasus 1-2. Kasusnya masih banyak yang enggak kelihatan, yang enggak kerekam. Itu baru satu kasus yang kerekam saja. Ketika kemudian terjadi kasus itu, orang-orang bilang apa? Wah, tapi itu kayaknya circle pengajian deh. Oke, circle pengajian. Nanti kita bahas ya. Apakah pengajian itu ada hubungannya dengan KDRT? Nanti kita akan bahas. Ada yang bilang, iya itu karena efek begini dan begitu. Tapi yang menarik adalah ketika dilihat dari keluarganya, ternyata ini memang punya masalah keluarga. Kita udah bahas di sini kan berkali-kali, penelitian manapun itu sudah mengkonfirmasi bahwasanya yang namanya KDRT itu sangat-sangat berkaitan dengan keluarga yang dibesarkan. Bisa difahami? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nikahi wanita dari 4 hal. Maksudnya juga pilihlah pasangan dari 4 hal. Yang pertama apa? Nasab. Yang kedua harta. Yang ketiga agama. Yang keempat fisik, gitu kan ya. Berarti ada nasab, ada fisik, ada apalagi tadi harta, sama satu lagi adalah agama. Tapi kata Rasul pilihlah karena agamanya. Kenapa ada nasab di situ? Ternyata nasab berfungsi sepenting itu. Karena gini, penelitian-penelitian psikologi, jurnal-jurnal psikologi itu sudah membuktikan bahwa kita manusia itu bergerak, beraktivitas, berpikir, bahkan ngomong itu berdasarkan referensi. Berdasarkan apa? Referensi. Kalau ada orang gak pernah ngelihat satu referensi, dia tidak akan masuk ke dalam daftar otaknya. Contoh ya, contoh misalnya. Ada seseorang anak kecil, misalnya ya, anak kecil ribut sama yang lain. Ketika dia ribut sama yang lain, dia diambil mainannya. Pertanyaannya, kalau anak kecil tuh nggak pernah ngelihat apapun, yang dia lakukan apa? Nangis. Betul? Kenapa nangis? Karena itu yang dia tahu. Besok dia ngelihat, atau minimal besok ketika itu dia dipukul sama bapak ibunya. Dia mulai punya referensi dong. Berarti kalau aku nggak suka sama orang, aku bisa pakai tangan. Oke, bisa difahami sampai di titik ini. Besok lagi, ketika dia ngelihat, ketika dia sudah sekolah, dia ngelihat teman-temannya. Ketika disakiti, teman-temannya misuh, teman-temannya ngomong kotor. Maka ketika dia mendapatkan kejadian yang sama, masuklah referensi itu ke dia. Bisa difahami? Oke, contoh ya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan siapapun, kita semua itu lahir dan besar di lingkungan yang berbeda-beda, betul. Tapi lingkungan zaman dulu itu biasanya lebih keras daripada lingkungan yang sekarang, benar nggak? Setidaknya saya secara pribadi juga mengalami, walaupun tidak sampai sengeri yang di film gitu kan ya, yang didudukin terus main dipukul, enggak. Saya mengalami kekerasan atau misalnya dididik oleh bapak saya, misalnya pakai ikat pinggang. Pakai apa lagi misalnya pemukul bantal. Pakai apa lagi? Guru pakai mistar, tahu? Mistar kayu. Itu dipukul sampai patah, pernah. Lalu kemudian kalau nggak bisa matematik minimal pakai lidi, minimal pedas sampai bengkak-bengkak. Itu kan kita pernah kan ya. Nah, itu semua kan jadi sebuah referensi.
Begitu saya punya anak saya melakukan sesuatu yang nggak saya suka, itu referensi itu di kepala saya tuh diurut tuh. Paham maksudnya? Saya nggak pernah minta ini, saya nggak ngerti bahkan sama sekali. Tapi karena saya dibesarkan kayak gitu, itu referensi sudah ngurut di sini. Bisa dipahami ya? Nyetrika belum pernah itu masuk di sini. Sebelum saya nonton film itu nggak pernah tuh. Tapi nggak ada, karena yang saya dibesarkan saya nggak pernah disetrika. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Nah urutan ini keluarnya bisa berubah-ubah. Berubah-ubah bisa, menurut jurnal psikologi itu bisa berubah. Berdasarkan apa? Keseringan kita mengalami itu atau kita ngelihat itu. Bisa dipahami? Contoh ya, kalau kita punya masalah sama orang, misal, kalau kita masih normal, kalau kita masih fitrah, paling kita nangis, paling kita pergi, atau paling enggak kita dorong. Pokoknya kita pengen menjauh dari masalah itu. Tapi begitu kita sudah punya referensi misuh, masuk dia mungkin nomor 5, 1 dorong, 2 nangis, 3 kabur, 4 misalnya marah ke diri sendiri, 5 misuh ke orangnya. Tapi ketika kita ngelihat orang terus misuh, naik dia nomor 4, naik dia nomor 3, naik dia nomor 2, naik dia nomor 1. Referensi di kepala kita itu urutannya tergantung keseringan kita ngelihat. Bisa difahami sampai di sini? Referensi menyikapi sesuatu, respons kita terhadap sesuatu tergantung habits namanya. Itu belum kita pelajari sih, nanti kapan-kapan kita pelajari. Namanya habits, kebiasaan. Bagaimana cara respons? Semakin kita nggak pernah ngelatih habits baik dalam merespon, semakin dia akan turun ke bawah. Tapi semakin sering kita ngulangin, semakin dia naik ke atas. Balik lagi, KDRT itu kebanyakan karena orang punya referensi orang tuanya lah, atau tetangganya lah, atau bahkan dia ngelihat bapak ibunya berantem. Ini banyak banget. Saya punya teman-teman ya, 10 teman-teman, minimal 3 sampai 4 orang sudah ngaku, saya pernah ngelihat orang tua saya berantem. Bukan berantem mulut ya, berantem serius. Maksudnya berantem, ya berantem. Iya, berantem fisik. Apakah ibunya yang ngelempar, ataukah bapaknya yang nampar, dan segala macam. Tapi dia pernah ngelihat, ini masuk di kepala. Dan apakah Anda kira ini cuma jadi dia lihat? Enggak, itu masuk referensi. Nanti bisa kemana? Kalau dia nyikapinya, dia nggak mau, dia jadi benci, dan minimal dia jadi benci laki-laki. Kalau dia laki-laki, dia jadi benci laki-laki dan dia bisa ngasarin wanita, KDRT. Kalau dia wanita, dia bisa benci laki-laki. Dan jadinya seperti apa? LGBT. Ini masalahnya sama ini. Kenapa? Karena ini masalah dari awal. Maksud saya adalah, coba bayangin, kalau 2,5 juta orang pernah mengalami KDRT, berarti Anda punya PR berapa banyak? Baru kita bahas kemarin kan? Kita tuh kayak lomba. Kita jelasin kayak gini, berapa banyak orang yang dengar dan berapa banyak orang yang nonton via media sosial. Tapi ini diciptakan penyakitnya itu secara masif. Kenapa? Bayangin ya, kemarin itu dia punya anak 3 tuh yang kena KDRT. Punya anak 3, berarti 3 anaknya ini wajib diterapi. Paham kira-kira maksudnya? Kenapa? Karena 3 anaknya punya pengalaman KDRT. Dan itu sudah masuk referensi. Bahkan yang bayi Ustadz, coba baca jurnalnya. Anak-anak kan sudah dapat dari kecil. Bagaimana dia diperlakukan, bagaimana kemudian orang tuanya memperlakukan dia. Bahkan anak-anak itu mendapatkan dari kecil suara orang tuanya dan efek terhadap psikologinya dia. Berarti ada orang-orang diajarin kan, nih coba bayangin 2,5 juta dalam 20 tahun. Berarti 20 tahun ke depan, kalau anak orang Indonesia rata-rata dia punya 2 anak, itu berarti berapa yang kita dapat? 2,5 juta plus 5 juta, 7,5 juta kasus. 20 tahun ke depan, PR siapa tuh yang nanganin? Ini kan permasalahannya, kalau cuma individu aja nggak mungkin bisa. Karena manusia itu tidak didesain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh buat sebuah sistem bagaimana masalah itu diselesaikan secara sistemik. Karena masalah juga dibuat secara sistemik. Catat baik-baik, lihat ya, masalah itu tidak hanya diri sendiri yang buat, tapi masalah juga bisa dibuat karena sistemik. Kok bisa sistemik? Nih lihat ya. Kalau dalam kasus yang kita lihat dalam KDRT, sudah pasti ceweknya nggak salah.
Sudah pasti ceweknya nggak salah. Maka menyalahkan ceweknya itu adalah sesuatu yang nggak mungkin dalam hal ini. Ya salahnya dia milih laki-laki yang salah aja. Tapi nggak kita bahas untuk dalam kasus itu, gitu kan ya. Tapi kesalahannya itu jelas pada laki-laki. Tapi pertanyaannya, apakah laki-lakinya itu salah sendirian? Enggak. Karena sistem yang membuat dia seperti itu. Misal contoh ya, nih lihat ya. Indonesia UMR berapa? Jakarta 6 jutaan, Bogor berapa? 4,5 UMR Bogor. Pertanyaannya, cukup atau enggak? Oh jomblo masih bisa lah Ustadz. Tapi kalau berkeluarga cukup enggak? Enggak masuk akal. Berkeluarga tuh enggak masuk akal, bisa difahami ya. Maka apa yang harus kejadian? Yang harus kejadian adalah ibu-ibu harus ikut bantu bapak-bapaknya kan? Untuk jualan kah? Atau untuk bekerjakah di luar dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau situasinya nggak ideal kayak gini, anak-anak siapa yang ngurus? Sistemik bukan masalahnya. Masalahnya sistemik. Masalahnya bukan hanya berdiri sendiri, bukan hanya orang-orang yang nggak dapat pendidikan. Bicara pendidikan lagi, masalah lagi. Coba, kita sudah tahu nih, kenapa bisa muncul nih 44% KDRT itu dialami oleh orang-orang yang nikah sebelum waktunya dalam tanda kutip. Artinya orang-orang yang belum belajar sebelum menikah atau orang-orang yang tidak dapat pendidikan sebelum menikah. Ya jangankan ya elah SD baru lulus SD atau SMP atau SMA nikah. Yang udah S1 S2 aja masih banyak pertanyaan yang datang ke saya. Ustadz, kan kita nggak boleh buka aib Ustadz. Lah ini aib suami saya kan nggak boleh dibuka. Padahal dipukulin tiap hari. Terus masih ngira itu aib. Belajarnya dari mana? Bisa difahami sampai di titik ini. Nah, tapi balik lagi, ini masalah sistemik, bukan masalah individual. Berarti diselesaikannya juga masalah sistemik harus diselesaikan dengan sistemik juga, karena berkaitan banget dengan yang lain. Ada yang bicara gini, Ustadz, KDRT itu bukan hanya diakibatkan oleh orang nggak paham agama kok Ustadz. Betul, ada faktor pendidikan, ada faktor ekonomi, ada faktor politik dan segala macam. Makanya dinamakan masalah yang sistemik. Maka Rasulullah juga nyelesain ini dengan sistem, memberikan sistem supaya pendidikannya itu bagus, sistem supaya ekonominya itu bagus sehingga keluarganya itu bisa ideal. Tapi kalau kita nyelesain tidak sistemik, kenapa? Bagi Indonesia masalah ini nggak penting. Bisa difahami teman-teman sekalian, itu problematikanya. Nah jadi benar banget tadi, kalau andaikan Bu Umah nyalon, pilih Bu Umah deh, gitu kan ya, cocok banget kan, yang bikin pengajian bukan saat pilkada aja gitu kan ya, yang datang ke masjid tidak hanya nyari suara, ya kan ya. Lah problemnya kan itu, problemnya adalah apa yang dianggap penting oleh pemerintah. Apa yang dianggap penting oleh pemerintah? BPIP. Itu yang dianggap penting kan ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya tuh jadi bingung, ideologi Pancasila tuh yang kayak apa sih sebenarnya? Dan saya tuh berkali-kali nanya ke orang. Jadi gini ya, sekarang saya mau nanya pada Anda, hidup tuh yang jelas-jelas aja. Ini bukan protes. Saya tuh merasa, tahu nggak lihat video itu saya stresnya kayak apa? Ketika ngelihat video itu disturbing banget bagi saya. Stres banget, kenapa? Itu tuh kita kayak merasa gini loh ibu-ibu sekalian. Kita kayak merasa ya Allah 20 tahun ngisi kajian gak ada ngaruhnya. Paham gak sih maksudnya? Sampai masih ada yang kayak gitu loh maksudnya. Itu kan kita jadi stres sendiri. Kita lalu mikir, apa cuma kita yang stres sendiri, apa yang lain gak merasa ada masalah ya? Kenapa gak ada keseriusan untuk menuju kepada hal-hal kayak gini? Kekerasan terhadap perempuan, cowok-cowok kemudian gak ada pelajaran, dan bagi negara gak penting. Karena yang penting tadi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila salah satunya. Saya bertanya dari dulu gini, nih contoh ya, contoh. Sekarang saya mau nanya, Islam. Menurut Anda siapa teladan di dalam Islam nomor 1? Jadi kalau kita mau lihat orang yang paling Islami siapa orangnya? Jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi. Beres kan? Gampang nggak? Mudah nggak? Berarti kalau kita mau lihat sesempurna-sempurna seorang Muslim, kita tinggal lihat Nabi Muhammad. Jangan lihat Felix gitu kan ya. Kalau Felix berbuat dosa, Felix dia tuh bukan contoh Islam. Contoh Islam adalah Rasulullah. Sekarang saya mau nanya, coba contoh yang paling Pancasilais siapa? Ayo jawab. Siapa contoh yang paling Pancasilais? Kalau yang paling Islami kan adalah Rasulullah nih. Contoh yang paling Pancasilais siapa? Mohon maaf ya, ini agak sebel saya soalnya nih. Yang paling Pancasila Soekarno. Berarti nikah lebih daripada 1 boleh dong.
Lah kan ini kan contoh yang paling Pancasilais siapa? Kita mau ambil contoh siapa? Apakah BPIP contoh yang paling Pancasilais? Apakah ketuanya sekarang contoh yang paling Pancasilais? Kalau kita bisa anggap contoh yang paling Pancasilais adalah ketua BPIP yang sekarang, berarti boleh dong kita memusuhi agama. Karena kata dia musuh terbesar Pancasila adalah agama, kan gitu. Ini Pancasila macam apa yang kita bicarain? Pancasila macam apa yang kemudian dia perlu dana 100 miliar untuk nyewa influencer memahamkan Pancasila. Versi Pancasila mana yang dia punya? Versi Pancasila yang semuanya harus seragam. Padahal tulisan di bawah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda asal tetap satu. Ada yang nggak kerudungan, ada yang kerudungan, itu namanya perbedaan, Pak. Saya dipahami Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa harus disatuin gitu kan ya? Ini agak aneh gitu kan ya. Ini kan problematik dan masalahnya apa? Masalah paskibraka pakai baju apa dibandingkan dengan KDRT ini, pentingan mana? Ini masalah sudah nyata di depan dan ke depan lebih parah. Di depan mata sudah 2,5 juta, ke depan 7,5 juta. Itu kalau masing-masing satu keluarga anaknya 2, kalau anaknya 3 10 juta, Bu. Lah gimana caranya Ustadz Felix satu orang gitu kan ya, atau misalnya ustadz-ustadz yang lain cuma berapa gelintir orang itu, ya nggak usah Felix Yao lah, Ustadz Adi Hidayat lah, followersnya paling cuma berapa? Coba lihat yang nonton YouTube-nya berapa doang, itu pun cuma orang-orang itu aja. Emang bisa nyelesai? Nggak bisa. Kita udah tahu dari awal bahwa kita nggak bisa nyelesain masalah ini, makanya perlu banget pemerintah tadi untuk ngurusin apa? Gimana caranya menyelesaikan masalahnya dengan sistemik. Di zaman Rasulullah misalnya, Rasulullah pernah didatengin satu orang yang miskin. Rasul sebagai kepala negara menunjukkan bagaimana cara sistemik untuk ngurusin orang-orang kayak gini. Kamu punya apa di rumah? Saya masih punya ini, saya masih punya ini, saya masih punya ini. Oke, jual barang-barangmu, duitnya kasih ke saya. Setelah dapat duitnya, Rasul katakan, ini untuk makan keluargamu setengah, satu lagi beliin kapak. 2 minggu datang lagi ke sini. Berarti ada proses monitoring kan? Ada 2 pekan dia melakukan dulu sesuatu, baru setelah 2 pekan dia datang ke situ lagi untuk lapor. Lah kekerasan dalam rumah tangga sama. Karena ini prosesnya nggak sendiri, melibatkan banyak banget hal. Ini contoh ya, kita coba lihat ya. Tadi sudah kita bahas. Kekerasan dalam rumah tangga itu diawali oleh nasab, diawali oleh keturunan. Maka kalau ibu-ibu nanti punya anak, kita nggak bisa menjamin dapat pasangan yang baik, tapi minimal kita sudah checklist segala macamnya. Minimal kita sudah ada daftar-daftarnya. Pertama, orang tuanya punya rekor KDRT atau tidak. Itu dipastiin. Pernah nggak dia mukul istrinya? Pernah nggak dia menunjukkan KDRT di depan anaknya? Pernah nggak dia melakukan KDRT kepada anaknya sendiri? Karena KDRT kan tidak hanya pasangan suami istri kan ya, tapi bisa pada anak-anak kan ya. Kalau sudah pernah berarti harus dikasih red flag, dikasih sebuah tanda. Kenapa? Ini anak kalau kamu mau nikah sama dia, mudah-mudahan dia sudah berubah. Misalnya contoh tuh kayak Felix Yao, dulunya kecil digebukin, tapi sekarang minimal karena dia sudah belajar Islam, dia sudah bisa berubah. Tapi ingat loh, Felix masih ada referensi itu. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Saya nggak bisa bersih loh. Artinya apa? Saya harus tetap terus-menerus belajar. Dan tetap terus-menerus nahan tangan saya gak mukul gitu loh. Apalagi kalau ada orang sudah dapat referensi itu banyak. Nah kalau kamu tetap mau nikah sama dia, dia harus rutin untuk tadi memperbaiki dirinya, pergi ke pengajian, tazkiyatun nafs, kalau memang perlu pergi ke psikiater, diskusi tentang kejiwaannya dia. Kalau sudah mulai berbahaya lapor ke ibu, kan gitu. Lah kemarin, apakah orang tua Anda tahu bahwasanya Anda melakukan kekerasan terhadap istri Anda? Tahu. Loh, ini banyak loh. Kan kita udah cerita kemarin. Jangankan KDRT, yang kemarin itu loh. Ada orang dari pesantren, Gus sama Ning, lalu kemudian nikah. Lalu kemudian Gus ini bukan hanya selingkuh sama cewek, tapi selingkuh sama cowok juga. Loh iya. Lalu ditanya sama ibunya, ibu tahu kelakuan anaknya kayak apa? Tahu. Udah jangan buka aib. Loh kok gitu? Nggak apa-apa, itu bukan zina. Iya bukan zina, liwat namanya, tahu. Bukan zina, namanya homo tuh namanya, jelas ya. Nah ini kan tapi diokein saja sama ibunya. Ini kan nggak benar.
Gitu kan ya. Nah, problematika sudah saya bilang, problematika itu nurun ketika kemudian keluarganya ke anaknya. Maka kalau sudah dapat red flag pertama, kasih tahu, oh ya, kalau memang mau sama dia, mudah-mudahan dia sudah berubah. Kalau dia sudah berubah, tetap harus ikut pengajian supaya dia ngerti seperti apa memperlakukan perempuan. Kadang-kadang kita itu karena nggak ada ilmunya seperti apa, kita nggak tahu bagaimana cara memuliakan perempuan. Ketika saya sebelum Islam, saya nggak pernah mukul perempuan. Serius, saya nggak pernah mukul perempuan. Mukul laki-laki saya ada riwayat, tapi mukul perempuan saya nggak ada. Kenapa? Karena keyakinan saya adalah mukul perempuan banci. Tapi saya nggak tahu yang benarnya gimana cara memperlakukan perempuan. Caranya gimana? Kita belajar di dalam Islam. Walaupun sering salah, jelas namanya manusia. Tapi setidaknya kita sudah tahu yang benarnya kayak gimana. Rasul kayak gimana sih? Udah tahu. Tapi belum bisa kayak Rasul. Itu soalan yang lain. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Minimal ketika saya nggak bisa jaga tangan saya. Pernah nggak berbuat kekerasan dalam rumah tangga Ustadz? Pernah saya mukul anak saya. Tapi minimal saya nyesel. Ini nggak benar, saya tahu ini nggak benar, saya lost control, saya lepas kontrol, saya tahu ini nggak benar. Kenapa? Karena kita sudah tahu yang mana yang baik dan bagaimana untuk kemudian memuliakan istri, memuliakan anak, kita diajarin di dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam itu satu paket Bapak Ibu sekalian. Jangan mau prasmanan. Tahu prasmanan? Ibu-ibu pernah makan prasmanan? Saya mau ini nggak mau itu. Ya kan ya, ini mau banyak, ini dikit aja, nggak bisa. Islam satu paket. Contoh ya, kalau Anda pengen pernikahan yang baik, jangan pacaran. Kalau Anda mau pacaran, itu sudah satu paket dengan kesengsaraan. Bisa dipahami? Maksudnya gimana Ustadz? Saya kan udah bilang berkali-kali. Nih lihat nih, pacaran sama selingkuh bedanya apa? Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Samanya apa? Pacaran sama-sama nggak ada komitmen, selingkuh juga nggak ada komitmen, sama nggak? Sama. Pacaran perlu tahu orang tuanya nggak? Nggak usah. Selingkuh perlu tahu orang tuanya nggak? Nggak usah. Perlu akad nikah? Nggak perlu. Perlu akad nikah? Nggak perlu. Artinya apa? Pacaran sama selingkuh sama. Berarti kalau Anda punya pacar, Anda lagi ngelatih dia untuk selingkuh kalau dia nikah sama Anda. Selesai. Itu satu paket pemikirannya. Apalagi satu paketnya, orang-orang yang ketika membuat dirinya itu marah adalah dunia, maka Anda akan jadi sasaran kemarahannya. Kalau dia marah karena dunia, Anda akan jadi sasaran kemarahannya. Itu satu paket. Makanya Rib'i bin Amir tadi mengatakan apa? Kami memerdekakan manusia dari penyembahan terhadap manusia menuju penyembahan terhadap Allah. Dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat. Kenapa? Karena dunia itu pasti sempit dan bikin ribut. Karena penyembahan terhadap manusia itu bikin susah. Maka orang yang menikah itu nyembahnya bukan kepada Allah, tapi nyembahnya kepada sesama, bucin misalnya, atau nyembahnya terhadap yang lain dan terikat pada harta, itu pasti rumah tangganya bermasalah. Coba lihat tuh, coba lihat ya. Kenapa ribut kemarin? Ya ributnya gara-gara dia tidak berhasil di kantor. Jadi saya kena di rumah. Berarti yang buat dia marah apa? Harta. Yang membuat dia marah apa? Dunia. Ketika misalnya suami datang, kan gak serta-merta suami yang salah. Suami datang, kebetulan lagi apes, bawa duit gak seberapa. Istrinya bilang, kamu itu janji nikah pengen bahagia 15 tahun, jangankan bahagia, duit gue kepake dan seterusnya. Paham? Ini kan masalah-masalah biasa dari pernikahan kan. Ustadz, itu uang sewa pakai uang saya loh. Tapi dia sendiri kayak nggak berkontribusi apa-apa. Saya bilang kalian ini nikah atau kalian ini bisnis sih sebenarnya. Paham gak sih maksud saya? Karena kalau nikah itu saya tuh nggak pernah ngitung pada istri saya dan istri saya juga nggak pernah ngitung pada saya. Nikah ya nikah. Kalau sudah nikah berarti kita sudah punya satu tujuan yang sama seperti yang kita bahas kemarin. Satu visi yang sama dan akidah yang sama. Maka kita nggak ngitung lagi segala macam. Kalau orang sudah mulai ngitung berarti dia sudah tidak niat untuk bareng. Paham? Ini mobil saya, gitu kan? Ini rumah saya, ini cicilan saya yang bayar. Tapi kalau soal anak-anak nggak ada gitu ya. Ini anak kamu, gitu kan? Itu kalau sudah mulai nggak bareng tadi itu, anakmu urusin dong. Berarti kan nggak merasa bareng kan? Ini problematikanya. Kenapa? Tadi red flagnya dimulai dari apa? Pola pikir yang satu paket. Maka Islam itu satu paket.
ketika Anda nanti nyari istri atau nyari suami, atau Anda nyariin kepada anak Anda pasangan, istri atau suami, pastiin yang buat dia ridho apa. Nih, soalan marah, scary marriage atau pernikahan yang mengerikan. Ada dua. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kenapa dia marah dan apa yang buat dia marah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia marah, bagaimana cara dia marah? Itu menentukan banget tuh. Pertama, apa yang membuat dia marah dan kenapa dia marah itu sangat terpengaruh dengan agama atau akidah. Itu masih pembahasan yang tadi ya, pembahasan satu paket pemikiran. Oke, satu paket pemikiran bagian marah. Yang pertama adalah kenapa dia marah dan apa yang membuat dia marah. Itu soal agama. Artinya kalau Anda ngelihat ada orang pergi ke pengajian, tiba-tiba setelah itu dia mukulin istrinya, berarti dia nggak paham tentang kajiannya. Kalau kajian saya mendingan pulang aja. Kenapa pulang? Berarti Anda nggak cocok dengan kajian saya. Paham ya? Karena berarti dia nggak beragama. Karena agama itu yang membuat orang kenapa dia marah dan apa yang membuat dia marah. Contoh ya, seumur hidup saya nggak pernah ingat saya marah gara-gara nggak ada uang. Seumur hidup nggak pernah saya marah gara-gara nggak ada uang. Seumur hidup saya nggak pernah marah gara-gara anak saya misalnya ya nggak ranking, itu saya nggak pernah marah. Seumur hidup ya saya nggak pernah marah dalam, setahu saya dalam urusan dunia. Motor hilang. Ya sedih sih gitu kan dimaling orang kan itu kan. Tapi marah enggak. Paham ya maksudnya? Tapi sedih sih itu kan ya. Tapi segala macam yang membuat saya marah itu biasanya enggak pernah tentang dunia. Tapi kalau tentang dakwah, tentang akhirat, tentang agama itu bisa buat saya marah. Istri saya tahu kapan saya marah, ketika berkaitan dengan akhirat. Apa yang buat marah, kenapa bisa marah, itu tergantung akidah atau tergantung agama. Artinya kalau ada orang kayaknya ikut pengajian tapi marahnya kenapa dan apa yang buat dia marah bukan karena Allah, berarti pengajiannya ganti aja, nggak cocok dia di pengajian itu, cari tempat yang lain yang cocok sama dia. Paham? Berarti dia nggak ngerti Islam. Sebaliknya, kalau marah ada kenapa dan apanya, berarti ridho dan seneng juga ada apa dan kenapanya. Apa yang membuat kita seneng dan apa yang membuat kita ridho berarti ada kaitan dengan agama dan akidah. Itu yang pertama. Nanti kita contohin. Yang kedua, bagaimana cara marah. Itu namanya emosional. Dan biasanya tidak ada kaitan dengan agama atau akidah. Paham sampai di sini? Berarti bisa jadi ada orang bukan muslim, ketika dia marah dia nggak nampar, ketika dia marah dia nggak mukul, ketika dia marah dia cuma kabur, ketika dia marah dia cuma tarik nafas, keluarin, inhale, exhale. Kan ada latihannya tuh kan ya. Kan ya, ada latihannya. Kalau Anda marah, tarik napas 10 kali. Panjang keluar, panjang keluar. Kalau nggak bisa, keliling lapangan 10 kali. Nah, pasti capek tuh untuk marah kan itu kan ya. Itu kan ada aturannya. Nah, bagaimana cara marah itu tergantung latihan. Jelas sampai di sini? Maka di sini nggak perlu agama. Tapi kalau Anda nggak punya agama, Anda cuma punya manajemen marah. Tapi Anda nggak punya apa yang mau Anda marah dan apa yang nggak Anda marah. Artinya orangnya tetap stres. Karena marah terus, dia nggak ngerti mana yang harus marah, mana yang tidak. Bisa dipahami sampai di titik ini? Berarti kalau Anda nyari pasangan atau nyariin Anda pasangan, lihat dulu agamanya seperti apa. Karena kalau kita sudah tahu dia sudah agamanya bagus, minimal kita tahu apa yang membuat dia marah dan kenapa dia marah. Paham sampai di sini? Yang perlu kita pastikan anak ini kalau marah gimana. Itulah pentingnya safar bareng. Itulah pentingnya ta'aruf. Maka saya sudah cerita ya, ini kan ikhtiar. Ikhtiar kan belum tentu berhasil. Tapi kalau nggak ada ikhtiar, lebih parah. Contoh ya, misalnya ya, teman saya pergi umroh bawa calon mantunya.
Wah enak nih jadi calon mantunya dia pergi umroh kalau punya uang. Kalau nggak punya uang ya sudah di sini aja makan bakso gitu kan ya. Kalau punya uang tadi safar bareng, karena begitu safar kita jadi tahu, oh kalau dia dapat masalah begini dia seperti apa. Kalau dia nggak nyaman bagaimana cara dia untuk mengelola rasa ketidaknyamanan dia. Kalau misalnya dia lagi marah nggak suka seperti apa reaksinya, kita jadi tahu dan kita bisa bayangin kalau nanti dia sama anak kita kira-kira seperti apa, bisa difahami teman-teman sekalian. Karena ini nggak ada kaitan dengan agama. Maka ada orang-orang yang ketika dia sudah beragama dan dia sudah tahu marahnya dia karena Allah, lalu kemudian apa yang membuat dia marah karena akhirat, tapi masih juga kasar terhadap istrinya. Bisa difahami? Makanya kayak tadi ya kasus yang kemarin ya, itu jelas bukan orang pengajian. Karena yang buat dia marah apa? Saya sampai sekarang nggak ngerti itu apa yang masih buat dia marah. Apa yang membuat dia problem apa sih sebenarnya? Contoh ya, mohon maaf, kita nggak mengharapkan, na'udzubillah min dzalik, istrinya zina sama orang. Itu kan wajar kan kalau laki-lakinya marah kan? Tapi meskipun marah ada aturannya nggak? Ada. Itu yang maksud saya, bagaimana cara dia marah ada aturan. Atau misalnya istrinya nggak sholat, istrinya nggak nutup aurat, istrinya ketika pergi ke tempat teman-temannya pakai baju seksi. Bisa difahami, wajar nggak suaminya marah? Wajar, karena dia marah karena sesuatu yang penting, karena akhiratnya. Tapi itu pun diatur marahnya seperti apa. Kombinasi yang apes adalah sudahlah dia tidak beragama, tidak pandai pula ngatur emosi. Itu kombinasi yang pas. Kenapa? Sudahlah dia punya keluarga riwayatnya KDRT, nggak pernah pergi ke pengajian yang benar pula, lalu kemudian dia sendiri senantiasa melatih KDRT tadi, kekerasan-kekerasan tadi, itu adalah sebuah jackpot. Makanya hati-hati Ibu sekalian. Semakin kita ngelihat kasus-kasus kayak gini, semakin kita melihat pentingnya kita belajar agama. Tapi balik lagi, ini adalah memang kekurangan kita. Kenapa kekurangan kita? Kita baru bisa dalam level individu, kita baru bisa dalam level jamaah. Sedangkan sistem kita belum bisa. Maka kasus-kasus banyak kita temuin seperti itu. Kita lihat orang-orang sekarang sibuknya apa. Makanya udahlah Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya secara pribadi ya, coba fokus aja dulu pada kasus-kasus di depan mata kita ini. Pengajian kita ini, saya tuh selalu niat dan selalu sedih kadang-kadang kalau ada kasus-kasus kayak ini. Niat saya apa? Ngajar. Ngajar tuh untuk apa? Ngasih tahu bahwa ini lo yang benar dan ini lo yang salah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ustadz atau guru cuma bisa ngajar, cuma bisa ngasih tahu. Kita nggak bisa maksa ibu-ibu dan bapak-bapak melakukan hal itu. Letak yang paling sulit bukan mengetahui yang benar dan yang salah. Selalu kita bilang, letak yang paling sulit adalah menerapkan yang benar dalam kehidupan kita dan menerapkan yang dan menjauhi yang salah dalam kehidupan kita. Kayak yang kemarin, komunikasi kita sudah bahas kan ya. Kalau ibu-ibu masih malu, gimana kita bisa dalam tahap selanjutnya? Ingat loh, ibu gagal berkomunikasi sama suami, hasilnya yang kayak gini-gini semakin banyak. Hasilnya 20 tahun lagi kita akan panen kasus-kasus yang kayak gini. Ini baru satu. Dan yang paling saya ngeri apa? Oh ya, Tambahan sebelum kita selesai. Yang saya ngeri adalah kasus kayak gini jadi pola nantinya. Ada yang nanya pada saya, Ustadz, boleh nggak kita membuka aib keluarga? Nggak boleh. Nggak boleh membuka aib. Hanya garis bawahi, KDRT bukan aib, itu kriminal. Jelas ya? KDRT bukan aib, itu kriminal. Kenapa kriminal? Karena itu doror. Doror itu apa? Merusak fisik. Itu doror. Kalau Anda cuma mental aja yang kena, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau soal fisik, Islam sudah punya aturan yang lain. Itu bukan lagi aib, tapi kriminal. Faham sampai di sini? Maka siapapun yang mengalami, saya tuh akan pesan pada anak saya sebagaimana saya pesan pada orang-orang yang lain. Contoh ya, kalau kita punya anak mau nikah, begitu kamu nikah, malam itu atau malam-malam yang lain, tapi kalau lebih ekstrim ya, malam itu juga kamu mendapatkan kekerasan, mendingan cerai saat itu juga. Faham maksudnya? Kan ini nggak akan kemana-mana, kan kita sudah bahas kan? Kan kita sudah bahas ya, menyimpan masalah tuh nggak ada gunanya. Kalau tidak ada yang berubah, hasilnya pasti itu aja. Bisa dipahami ya? Jangan bicara lagi tentang udah terlanjur nikah Ustadz. Jangan bicara lagi Ustadz, udah punya anak Ustadz. Enggak. Kalau enggak ada yang berubah di antara Anda berdua nih,
atau yang salah nggak mau berubah, itu nggak akan kemana-mana, malah menghasilkan kasus yang semakin banyak. Ingat, Anda punya 3 anak, Anda biarin KDRT dengan alasan demi anak, Anda lagi nyiptain 3 masalah baru. Itu udah data loh. Anda, maksudnya gini, kita nggak bisa nanti dia juga akan jadi baik. Kalau nggak berubah mau baik gimana? Bisa dipahami nggak sih maksudnya? Nah, hari pertama dia sudah mulai ngomong, ambilin minum dong. Ambilin sendiri apa kamu ini? Kamu nggak ngambil, saya pukul kamu. Mendingan gak usah deh. Ini yang pertama. Yang kedua, red flagnya dalam kasus-kasus ini tanda-tanda. Hati-hati. Kok mudah banget anak-anak zaman sekarang ngomong-ngomong yang kotor. Paham maksudnya? Barusan pacaran, mohon maaf, ngomongnya gop titik-titik, ngomongnya tol titik-titik, b titik-titik, an titik-titik. Ini pernikahan atau apa? Anda ini lagi relationship atau apa? Nggak ada kebaikan yang bisa dihasilkan dari omongan-omongan kayak gitu. Kalau lihat anak hubungan sama orang lain sudah ngomong kayak gitu, mendingan gak usah deh. Kenapa? Awalnya itu dari verbal, kekerasan verbal itu awal, berikutnya kemaluan. Kan sudah saya bilang, laki-laki ada 2 yang nyangkut, ada 2 yang sepaket, lisan sama kemaluan. Nggak bisa ngontrol lisan, nggak bisa ngontrol kemaluan. Setelah lisan, setelah kemaluan, ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab kekerasan. Bisa difahami kira-kira Bapak Ibu sekalian. Soalnya ini kasusnya di depan mata banget sih. Dan ini bahasan kita soalnya. Masa sih kemudian kita harus membiarkan ini terus menerus. Maka kita harus didik anak-anak kita. Kalau sudah ada yang red flag tadi, ya sudah mundur. Dan terapkan dalam kehidupan kita. Itu yang paling sulit. Menerapkan dalam kehidupan kita. Berubah itu yang paling sulit. Berubah itu, menerapkan dalam kehidupan itu kadang-kadang gak mudah. Kenapa? Ya sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun. Tapi kalau kita gak berubah, maka pasti akan ada masa kita menuai yang kita tanam 20 tahun ke depan. Wallahualam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan.